Hi everyone, how are you? Today's lesson we are going to learn about the complex sentence, reason and contrast. Jadi pada video ini kita akan belajar tentang reason and contrast ya. Apa itu reason and contrast? Langsung saja kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah khusus kepada reason ya. Reason is adverbial clause ya, adverb clause of the reason answer the question why. Jadi ini khusus untuk menjawab pertanyaan ketika ada kata tanya why. Ya, we often give the reason by using or joining the words. Artinya adalah kita biasanya menggunakan memberikan alasan dengan menggabungkan beberapa kata. Ya, khusus dengan menggunakan use conjunction like because, as, since, or that ya, and since. Artinya ini adalah kita menggunakan kata conjunction seperti because, as, dan since. Ya, artinya ini sama-sama kita menggunakan kata karena ketika ada pertanyaan kata why. Ini tidak asing lagi kepada kita. Namun biasanya selama ini kita hanya tahu penggunaan daripada kata because saja. Oke, jadi as dan since juga arti yang sama, yaitu adalah karena. Oke, jadi let's see. Ya, sebagai contoh adalah ya, itu yang pertama maksud saya. Yang kedua itu we often begin the sentence with as and since. Jadi ketika kita biasanya untuk memulai sebuah kalimat, khusus pada kalimat bukan memberikan alasannya, maka biasanya kita menggunakan kata as atau since. Jadi contohnya itu adalah seperti ini. It's a public holiday. You won't find many shops open. Ya, as since. Artinya maksudnya itu seharusnya di atas ya. As it's a public holiday. Maksudnya as it's a public holiday. Ya, you will not atau you won't find many shops open. Artinya adalah karena ini adalah hari merah atau hari libur, ya, kamu tidak akan menemukan banyak toko yang buka. Oke, ya, bisa kata as it's a public holiday or since it's a public holiday, you will not or you won't find many shops open. Itu khusus pada kata since. Yang ketiga adalah we often use because in the second half of the sentence. Sebenarnya kata because ini khusus pada kalimat ya, bukan pada pertanyaan why tadi. Why itu tadi yang pada bagian di atas itu sudah biasa kita pakai adalah kata because. Namun ini penggunaan dalam kalimat as a conjunction sebagai kata penghubung. Maka contohnya adalah James ya, James trying to find a place of his own because he wants to feel independent. Oke, jadi James sedang mencoba mencari tempatnya sendiri karena dia mau merasa bebas, dia kepengen bebas. Ya, jadi ini menjelaskan khusus dalam kalimat ya, dan ini adalah penggunaan ketiga. Yang pertama adalah sebagai khusus kata conjunction ini tadi. Yang pertama adalah sebagai jawaban ketika pertanyaannya adalah why. Yang kedua we use as or since ya, when we begin the sentence, ketika kita memulai sebuah kalimat, dan juga menggunakan kata because ketika di tengah-tengah kalimat. Oke, itu dulu khusus untuk kata penggunaan daripada conjunction because, as, dan since. Selanjutnya adalah contrast. Contrast ini adalah sebuah conjunction yang kita gunakan untuk menunjukkan berlawanan ya. We can introduce the contrast with the conjunction like though, although, and even though. Oke, apa sih perbedaan? Apa sih artinya, sir? Jadi artinya walaupun, bagaimanapun, atau tapi. Artinya semuanya sama ya. Walaupun, bagaimanapun, atau tapi. Artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa sama. Namun apa sih perbedaannya? Yang pertama adalah khusus pada kata though. Though ini adalah kalimat informal.
Ya, dalam bahasa sehari-hari kita biasanya ini juga kata disingkat kata do. Ya, do ini bisa di awal atau di akhir juga bisa. Ini khusus hanya kata do saja. Seperti contoh, I'm not hungry, do ya, I'm not hungry, do I do not eat. Artinya saya tidak lapar walaupun saya tidak makan. Bisa kita buat dia menjadi do I'm not hungry, I do not eat, atau I'm not hungry, I do not eat dough. Oke, bisa seperti itu. Ya. Selanjutnya, khusus kata atau contoh kedua, sorry ya, kita lanjut ya. He can write dough, he can read. Artinya adalah dia bisa menulis, ya, tapi dia tidak bisa menulis, tapi dia bisa membaca. Ya, artinya sama. Dan kata although, ya, jadi I don't like exercise in the morning although it's a good for our health. Ya, saya tidak suka olahraga di pagi hari walaupun itu bagus untuk kesehatan. Ya, ini juga untuk menunjukkan kontras atau bertentangan. Ya, udah tahu dia itu bahwa olahraga itu bagus untuk kesehatan tapi tidak dilakukan, ya kan? We aren't free although it is weekend. Ya, kita nggak libur walaupun di akhir pekan. Ini akhir pekan, ya. Yang selanjutnya adalah even though. Even though ini adalah sebuah kontras yang sangat bertentangan. Nah, artinya sangat bertentangan. Contoh seperti ini, I come to your house even though it is rain. Dia udah tahu hujan, tapi dia masih tetap datang. Okay? I do not eat this food even though I like it. Dia suka, tapi dia nggak makan. Ya, jadi bertentangan. Ya, she passed the exam even though she didn't study hard. Ya, artinya adalah sangat bertentangan, bukan? Dia bisa lulus ujian walaupun dia tidak belajar keras. Nah, jadi ini adalah bentuk dari perbedaannya. Biasanya adalah bentuk dari pertentangannya. Yang pertama, satu benar-benar kontras. Yang kedua itu adalah bentuk informal saja. Oke, itulah yang berhubungan dengan kontras. Artinya semuanya sama saja dalam penggunaan. Yang mana mau kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari, is okay, no problem, just use it. Ya, gunakan saja. Tugas kamu adalah ini yang pertama, you join the sentence, ya, with the conjunction, ya, to say why. Ya, ini adalah conjunction yang sudah dipersiapkan di belakangnya. Kamu tinggal join saja kalimat ini dengan menggunakan kata conjunction ini. Nah, yang kedua adalah kamu juga tetap join the sentence, ya, the sentences using the conjunction in the brackets, ya, to introduce the contrast, ya, untuk menunjukkan pertentangannya. Oke, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya di rumah dengan baik. Oke guys, thank you. God bless you.